Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya dalam channel Suryaman Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digital multimeter. Baik, jadi di depan saya ini sudah ada dua jenis ya digital multitester. Yang pertama yang bermerek Sanwa ya, ini merek Sanwa, kemudian satu lagi bermerek Konstan. Kedua-duanya itu merupakan jenis digital multitester premium ya, artinya harganya lumayan mahal. Multitester ini termasuk yang memiliki tingkat akurasi pengukuran yang bagus. Baik ya, seperti kita ketahui bahwa digital multimeter ini fungsinya untuk mengukur kuat arus, kemudian mengukur besaran tegangan ya, tegangan listrik, kemudian satu lagi mengukur resistensi atau tahanan. Untuk digital multitester yang bermerek Sanwa ya, digital multimeter di sini tertulis yang bermerek Sanwa, itu posisi jarum probe-nya itu sudah dipasang langsung ke bodi digital multimeternya ya. Jadi kita tidak perlu melepas dan memisahkannya kembali. Berbeda dengan digital multimeter yang bermerek Konstan ini, itu jarum probe-nya itu dilepas ya. Nah, kalau dalam kondisi terlepas begini, pastikan pemasangannya itu benar agar tidak terjadi kesalahan pengukuran. Nah, jarum yang berwarna merah ini itu kita letak, itu kan pada rangkaian nanti diletakkan pada posisi positif ya. Nah, dalam hal ini pada digital multimeter kita pasangkan di posisi soket yang ada logo tegangan, hambatan, kemudian dioda, kemudian untuk mengukur dioda ya, kemudian kapasitor kita letakkan di sini. Nah, sedangkan yang probe yang berwarna hitam itu kita letakkan di posisi soket yang paling ujung ya, yang ada kode ground ini ya, ASA. Artinya dia bermuatan negatif. Baik, untuk penggunaannya pastikan posisi selektornya itu. Pertama kita harus mengetahui dulu kita akan mengukur apa. Jadi seperti saya utarakan tadi bahwa digital multimeter ini berfungsi untuk mengukur tegangan listrik ya dengan simbol V atau voltage. Kemudian bisa juga digunakan untuk mengukur resistance atau hambatan dengan logo ini ya, ohm. Kemudian berfungsi untuk mengukur kuat arus atau simbolnya A, ampere. Di sini tertulis miliampere ya. Nah, kita di sini buat satu kasus kita ingin mengukur besar tegangan dari baterai. Maka untuk melakukan pengukurannya, pertama pastikan posisi selektor itu diarahkan ke DC ya atau V, voltage. Kita arahkan ke voltage. Oke, akan muncul tampilan seperti ini. Kelihatan ya. Baik. Nah, kemudian sebelum kita melakukan pengukuran, pastikan lihat dulu kode yang tertera pada sudut kiri. Di sini logo yang tertera ini atau simbol yang tertera ini diperuntukkan untuk sumber tegangan listrik DC, direct current atau listrik searah ya. Tapi seandainya kita ingin mengukur tegangan, sumber tegangan bolak-balik, kita bisa merubahnya pada posisi select ini ya, pada tombol select. Nah ini digunakan untuk mengukur sumber tegangan AC, yaitu sumber arus listrik yang berasal dari generator set ya atau dari PLN ya, atau pada sepeda motor itu digunakan pada sepeda motor dengan sistem pembangkit tegangan AC ya, magneto. Nah, tapi karena kita ingin mengukur baterai, maka posisi selektornya kita rubah ke posisi DCV ya. DC itu direct current, arus arah, V-nya voltage, ini dia. Pastikan logonya ini ya, simbolnya ini dia. Oke, baik. Nah, panduan berikutnya sebelum kita melakukan pengukuran, pastikan satuan yang berada pada kanan bawah ini ya. Satuan yang berada pada kanan bawah itu sudah sesuai dengan satuan yang akan diukur. Tegangan misalnya ini, baterai aki ya. Tegangan maksimal aki itu untuk sepeda motor kita ketahui ya, tegangan minimalnya itu antara 12,4 volt sampai 12,6 volt. Satuannya volt. Artinya simbol satuan di sini kan masih milivolt, itu harus kita rubah ke volt. Nah, bagaimana cara ngerubahnya? Kita tekan tombol range.
ya, tekan tombol range. Nah ini sampai huruf M-nya itu hilang. Nah tapi pastikan angka komanya itu berdiri di tengah ya, komanya itu harus berada pada posisi tengah. Oke, ini dia. Probe yang berwarna merah itu untuk kutub positif ya, sedangkan probe yang berwarna hitam itu untuk kutub negatif ya, seperti ini. Nah, jadi kondisi baterai yang kita ukur ini kondisinya sudah lemah, drop tegangannya sudah tidak sesuai standar, maka hasil pengukuran yang terbaca itu di layar adalah 5,30 volt. Ya, catatan bagi kita, seandainya nanti angka yang tertera pada layar itu terus bergerak, kita pastikan dia berada pada kondisi yang stabil dulu sebelum jarum dilepas ya. Seandainya kita ingin melihat angka itu dengan kondisi jarum probe yang dilepas, kita tekan hold di sini. Ya, kita tekan hold. Nah, kalau sudah kita tekan hold, jarum kita lepas, angkanya itu masih akan tetap tampil di layar. Ya. Tetapi misalnya nih ya, kita tekan lagi holdnya, kemudian ini jarum probe-nya kita pasangkan pada baterai, kemudian tidak kita tekan hold, dia akan hilang ya. Nah, selanjutnya digital multimeter ini juga bisa digunakan mengukur besar tahanan pada satu rangkaian atau pada satu komponen listrik, atau juga untuk melihat dan mencari kontinuitas sekring ya, atau memeriksa apakah sekring itu masih bagus kondisinya atau sudah putus ya, itu disebut dengan mencari kontinuitas sekring. Nah, bagaimana penggunaannya dengan menggunakan digital multitester? Yang pertama, kita harus pastikan posisi selektor pada logo ini ya, logo ohm ya, posisi selektor pada logo ohm. Kita dekatkan ke layar ya, seperti ini. Oke, ya sudah tampil. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari atau melihat dan mengukur kontinuitas yang ada pada sekring, itu kan kita nggak perlu melihat berapa besar tahanan yang tampil, tapi melihat apakah dia putus atau enggak. Nah, kalau untuk melihat sekring ini sudah putus atau enggak kontinuitasnya, posisi selektornya kita arahkan ke ini ya, kita arahkan ke ohm, kemudian kita rubah pengaturannya pada select. Karena ini untuk mengukur dioda ya, untuk mengukur dioda yang fungsinya untuk menyarahkan arus ya. Nah, ini dia. Kalau untuk mengukur atau mencari kontinuitas sekring, melihat putus atau tidaknya dengan mengabaikan besar tahanan, maka yang dilakukan pada digital multimeter adalah dengan mengarahkan selektor ke posisi ohm, kemudian menekan tombol select sampai muncul kode ini. Ya. Kode ini akan bekerja, kode ini menandakan bahwa multimeter siap menampilkan atau mengeluarkan bunyi dengan kode tertentu seandainya kedua probe ini disatukan ya, atau dihubungkan. Nah, dia akan tertera bunyi seperti itu. Itu. Kalau pada kondisi lain, misalnya pada kondisi ini ya, untuk mengukur tahanan lah ya, dia nggak muncul, dia akan muncul yang hanya muncul tampilan di layar dengan tampilan angka-angka tertentu. Tapi seandainya kita berubah posisi selektornya menjadi settingan buzz ya, atau menampilkan bunyi tertentu, dia akan memunculkan bunyi seandainya probe yang positif dan negatif disatukan ya. Nah, setelah sudah disetting digital multimeternya, maka sudah siap dilakukan pemeriksaan kontinuitas sekring tadi. Kita ingin melihat apakah sekring ini sudah putus atau masih bagus ya. Oke. Nah, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa sekringnya masih bagus ya. Oke, baik. Baik ya, sobat-sobatku sekalian, di tangan saya ini sudah ada digital multimeter dengan merek Konstan. Kalau tadi sudah ada digital multimeter dengan merek Sanwa. Proses penggunaannya itu nggak jauh beda ya, hanya saja di sini tampilan selektornya itu lebih detail dibanding pada merek Sanwa tadi. Kalau di sini dibedakan untuk pemeriksaan tegangan AC, tegangan DC, kemudian tegangan yang mikro, yang kecil ya, yang satuannya itu milivolt, kemudian pemeriksaan tahanan, kontinuitas, pemeriksaan
kapasitor, arus dan sebagainya ya. Nah, jika kondisinya untuk mengukur benda kerja seperti baterai ya ini, maka yang perlu kita lakukan adalah dengan merubah posisi selektor ya, ini posisi selektor kita rubah ke DCV. Karena seperti kita ketahui baterai tadi merupakan sumber arus searah atau DC, direct current voltage ya, maka posisi selektornya kita rubah kemari ke arah DCV. Oke, muncul tampilannya. Nah, dia sudah langsung di sebelah kirinya sudah langsung DC ya, bisa kelihatan ya. Oke, ini. Nah ini ya, sebelah kirinya sudah langsung DC, beda dengan Sanwa tadi. Kalau yang Sanwa dia harus dirubah lagi settingannya pada tombol select ya. Nah kemudian di sini satuannya juga sudah volt ya, artinya nggak perlu kita rubah-rubah lagi ya. Nah paling yang perlu kita setting adalah dengan merubah posisi bilangan desimalnya, karena tegangan standar baterai itu adalah 12,4 volt ya, kita rubah settingannya agar hasil ukurnya lebih akurat. Baik, di sini akan kita ukur berapa tegangan baterai yang ada di hadapan kita. Seperti kesepakatan tadi bahwa probe yang merah itu untuk kutub positif dan probe yang hitam untuk kutub negatif ya. Oke, akan muncul seperti ini. Jika ingin tetap menampilkan angka setelah melepas probe dari kutub, kita tekan hold ya. Oke, maka setelah probe-nya dicabut, dia tombolnya tampilan angka pengukurannya akan langsung masih muncul di layar ya. Tapi jika hold-nya kita lepas, nah dia akan kembali ke 0. Nah, sebaliknya jika kita tidak tekan hold kemudian kita cabut jarum probe-nya pada baterai, maka angka hasil pengukuran akan hilang ya, seperti itu. Baik, bagaimana jika kita ingin mengukur kontinuitas kring yang membutuhkan kode dengan bunyi bass saja ya, seperti pada digital multimeter Sanwa tadi. Nah, karena kita di sini ingin melihat kontinuitasnya tanpa harus mengetahui berapa besar tahanannya, maka posisi selektornya kita arahkan ke ohm tadi ya, kemudian settingannya itu kita tekan tombol yang kuning hingga mendapatkan tampilan bass ya, tampilan suara pada ini dia, pada layar digital multimeternya ini. Kalau sudah muncul seperti ini, maka akan muncul kode bass suara tanpa akan memunculkan kode suara ya. Oke, baik ya, ini kita coba praktekkan untuk mengukur kontinuitas kring yang ada di hadapan kita ya. Oke. Nah, itu ya. Dia akan muncul suara beserta tampilan besar tahanannya. Baik, demikianlah tayangan kita pada hari ini. Sampai jumpa kembali pada tayangan-tayangan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.